Halo Embokers, pernah nggak kamu merasa sudah kerja keras, gaji naik, tapi tetap saja bokek? Atau tiap akhir bulan saldo rekening cuma numpang lewat doang? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ternyata ada beberapa kebiasaan kelas menengah yang bikin kita susah naik level secara finansial. Aku mau cerita nih tentang kebiasaan-kebiasaan jebakan yang sering bikin kita cuman kerja untuk bayar tagihan. Kebiasaan pertama, inflasi gaya hidup. Gaji naik, pengeluaran juga ikut naik. Dulu pas gaji pas-pasan, makan Indomie aja udah seneng banget. Begitu gaji naik dikit, langsung deh langganan kopi kekinian atau beli sepatu bermerek. Padahal kenaikan pengeluaran ini bikin tabungan kamu tetap segitu-segitu aja. Data menunjukkan rata-rata kenaikan gaji dan belanja konsumtif hampir seimbang. Di 2018, gaji naik 7%, belanja naik 5%. Di 2023, keduanya naik sekitar 8%. Menurut survei CNBC Indonesia, 65% pekerja muda langsung upgrade gaya hidup setelah gaji naik. Solusinya, coba pakai aturan 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok seperti kos, makan, transportasi. 3% untuk keinginan seperti nongkrong, streaming, dan lain-lain. 20% untuk tabungan dan investasi. Tapi ingat, jangan kaku sama rumus ini. Sesuaikan terus dengan kondisi kamu ya. Kebiasaan kedua, nggak punya dana darurat. Banyak orang baru sadar pentingnya dana darurat saat ada musibah seperti kecelakaan, PHK, atau sakit keluarga. Padahal dana darurat ini penyelamat utama supaya kita nggak panik saat masalah tiba-tiba datang. Statistik bilang rata-rata dana darurat orang Indonesia cuma 2 juta dan 78% bahkan nggak punya sama sekali. Nah, makanya kamu perlu punya dana darurat. Dan begini cara bangun dana darurat. Yang pertama, simpan minimal 3-6 bulan biaya hidup. Lalu, otomatisasi transfer ke rekening khusus setiap gajian. Ingat ya, jangan dipakai kecuali benar-benar kepepet. Kebiasaan ketiga, nggak investasi di skill dan karier. Banyak yang pikir lulus kuliah berarti selesai belajar. Padahal skill itu aset utama biar gaji naik dan peluang terbuka lebih banyak. Orang yang rutin meningkatkan skill biasanya naik gaji 15% lebih cepat. Contoh, skill digital seperti coding atau data mining bisa menaikkan gaji sampai 30% dalam 3 tahun. Lantas, bagaimana caranya upgrade skill? Kamu bisa ikut kursus online dan banyak yang gratisan kok. Lalu, cari mentor di kantor atau komunitas. Atau, kamu juga bisa ngerjain proyek sampingan seperti freelance atau volunteer. Jangan lupa rajin minta feedback agar terus berkembang. Kebiasaan keempat, cuma mengandalkan kerja keras tanpa kerja cerdas. Kerja keras penting, tapi kerja cerdas itulah yang bikin hasilnya berlipat-lipat. Manfaatkan teknologi, sistem, atau bantuan orang lain buat gandakan hasil kerja kamu. Contohnya bikin konten sekali tapi views jutaan, atau investasi saham dan kripto yang bikin uang bekerja otomatis. Kerja keras hasilnya linear dan butuh waktu serta energi besar. Kerja cerdas hasilnya eksponensial dengan waktu dan tenaga lebih efisien. Fun fact, investasi 1 juta per bulan selama 10 tahun dengan return 10% bisa jadi lebih dari 200 juta tanpa repot. Kebiasaan kelima, nyaman dengan utang konsumtif. Utang konsumtif itu seperti racun manis. Enak di awal karena bisa beli apa saja pakai kartu kredit atau pay later, tapi lama-lama nyesel karena bunga mencekik. Rata-rata, bunga kartu kredit di Indonesia sekitar 25,30% per tahun. Total utang kartu kredit di 2023 mencapai 120 triliun. Nah, biar utang kamu cepat lunas, kamu bisa lakukan hal-hal berikut. Langkah pertama, urutkan utang dari bunga tertinggi ke terendah. Kemudian, bayar minimum semua utang dulu. Targetnya adalah fokus bayar utang dengan bunga tertinggi sampai lunas. Lanjutkan ke utang berikutnya sampai bebas utang. Beberapa pertanyaan yang sering muncul. Gaji pas-pasan tapi pengen nabung gimana? Mulai dari nominal kecil, misal 50.000 per bulan. Yang penting konsisten dan otomatis. Apakah dana darurat boleh dipakai buat DP motor atau mobil? Tidak boleh.
Dana darurat hanya untuk kejadian tak terduga yang sangat penting. Investasi apa yang paling gampang buat pemula? Reksa dana pasar uang atau ETF saham blue chip lewat aplikasi resmi OJK. Gimana cara berhenti impulsif buying? Coba aturan 24 jam, tahan dulu minimal sehari sebelum beli sesuatu di luar kebutuhan pokok. Cek dulu, apakah kamu masih punya salah satu dari kebiasaan ini? 1. Inflasi gaya hidup. 2. Tidak punya dana darurat. 3. Tidak investasi ke skill atau karier. 4. Hanya mengandalkan kerja keras tanpa kerja cerdas. 5. Nyaman dengan utang konsumtif. Kalau iya, mulai ubah dari langkah kecil hari ini. Yuk, kita sama-sama keluar dari jebakan ini. Kamu pasti bisa.